Shalom Bapak Ibu Jemaat GB Cisadane dan GB Sewang Tongyan yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Luar biasa ya, pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan yang baru Bapak Ibu, di bulan Juli. Kita sudah melewati setengah tahun di tahun 2020. Kita mengucap syukur sama Tuhan, apapun kondisi kita hari-hari ini, penuh sukacita atau mungkin kita sedang mengalami pergumulan, dan mungkin ada kesulitan atau apapun, tapi kita tetap mengucap syukur Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tahu kita punya Allah yang luar biasa, karena Dia selalu bersama kita. Mari kita siapkan hati kita datang untuk menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau yang ada bersama dengan kami Tuhan, di setiap musim hidup kami Tuhan. Kami mau terus menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku.
ada bersama kami Tuhan. Kau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Semuanya karena penyertaan Tuhan, semuanya karena perkenanan Tuhan. Sebentar kalau kami mau memuji, membesarkan nama-Mu, biar Tuhan Kau yang berdaulat, Kau yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, tetap semangat ya Bapak Ibu ya, kita percaya kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara, amin. Amin. Mungkin boleh kasih salam, kasih tos sama teman atau rekan keluarga sebelahnya ya Bapak Ibu ya. Tetap kasih tos, gak apa-apa sama keluarga sendiri ya Bapak Ibu ya. Kita mau angkat satu pujian, Allah sanggup. Yes Tuhan. Yang tak pernah
kita akan menyaksikan pengumuman headline news GBI Cisadane. Silakan. Ibadah GBI Cisadane akan dimulai pada tanggal 12 Juli 2020. Ibadah pertama akan dimulai pada jam 8 sampai 9 pagi dan ibadah kedua dimulai jam 10 sampai jam 11 siang. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah di gedung gereja, harap mendaftarkan diri ke ketua komsel atau bidang masing-masing karena terbatasnya kapasitas. Dan diharapkan seluruh jemaat dapat mematuhi protokol kesehatan dengan wajib menggunakan masker. Ibadah online akan tetap dilakukan melalui YouTube untuk jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah di gedung gereja. Bapak Ibu, mari tetap berdoa bersama setiap malam antara jam 8 sampai jam 11 malam agar keadaan dapat kembali normal dan kondusif. Doa puasa untuk pelunasan ruko dilakukan serentak setiap hari Jumat dari jam bangun tidur dan buka pada jam 5 sore. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan pesan melalui direct message Instagram GBI Cisadane di @cisadane.ministry. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kita percaya di bulan Juli ini Tuhan yang menyertai kita semua Bapak Ibu. Allah yang sama yang menyertai Yusuf, Allah yang sama yang menyertai Daniel di Goa Singa, Dia juga Allah yang sama yang menyertai kehidupan kita. Kita mau percaya apapun yang terjadi, jangan pernah takut, jangan pernah goyah dan gentar, karena kita punya Allah yang luar biasa. Tuhan yang akan bela hidup kita, Tuhan yang akan selalu bersama kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar untuk percaya, kami mau belajar untuk berserah Tuhan. Karena kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan, Allah yang mampu membalikkan keadaan Tuhan. Kalau manusia boleh mereka-rekakan yang jahat untuk kami, tapi Tuhan yang mampu membuat hal itu menjadi kemakmuran, menjadikan itu berkat untuk kami Tuhan. Tuhan yang bela setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Segala hal janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Kita angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Di dalam segala hal janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun Saya serahkan kepada hambanya. 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun
biasa yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berdaulat dalam hidup kami. Engkau yang bela hidup kami di tengah situasi dan persoalan yang kami hadapi. Engkau ada dalam hidupan kami. Tuhan, kami percaya kami tidak takut karena Engkau selalu menyertai hidup kami. Tuhan berbicara, kami percaya lewat firman-Mu menjadi kekuatan. Kalau kami sudah memuji, memuliakan, Engkau hadir tengah kami. Dan kami juga mau mendengar firman-Mu. Firman menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala kuasa apapun yang mengintimidasi Tuhan dalam ibadah online ini, kami ikat, kami patahkan dalam nama Tuhan. Kuduskan di mana hamba-Mu berada, di mana jemaat-Mu yang di rumah, kuduskan semuanya. Kami percaya kuasa-Mu yang luar biasa. Kami siap untuk dengar firman dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu jemaat GBI Cisadane. Shalom. Ya, yang di rumah-rumah, saudara kasih Tuhan, apa kabar? Ya, kita dari bulan Maret sampai Juli ini minggu pertama, ya kita masih ibadah online. Jangan takut Bapak Ibu, ya minggu kedua nanti kita mulai ibadah kembali ke gereja, ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu mulai minggu kedua kita disertai dengan perjamuan, ya, ibadahnya dari jam 8 dan 9, ya. Setelah itu jam 10 sampai jam 11, jadi 2 kali ibadah karena kita tidak bisa 1 kali, ya, kita menjaga jarak. Nah, sebab itu Bapak Ibu, mari kita semangat, ya, luar biasa ibadah online yang terakhir ini menjadi kekuatan buat kita semua. Saudara kasih Tuhan, hari ini tema firman Tuhan katakan semakin dijepit semakin melejit, amin. Ya, jadi kalau kita menekan barang atau kita memantek paku, kita mau pukul itu pakunya melejit. Saudara kasih Tuhan, ini satu hal yang indah, pembelajaran yang baik dalam kehidupan kita. Betapa sulitnya, betapa beratnya pergumulan hidup kita. Kesulitan dan pergumulan hidup kita ini menjadi masalah di tengah COVID. Saudara kasih Tuhan, ya situasinya begitu berat. Tapi saya percaya Bapak Ibu, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, kalau saudara percaya kepada Dia, Tuhan tidak berjanji kita akan tidak dijamin, ya. Tuhan tidak berjanji kita tidak akan lepas dari kesulitan, ya, dari pergumulan hidup. Ya. Saudara kasih, justru lewat pergumulan dan masalah itu baik buat kita, ya, menguji setiap kita, menguji kedewasaan rohani kita, menguji iman kita supaya kita tetap percaya, ya, bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita dijepit, ya, semakin dijepit semakin melejit. Kenapa? Karena kita percaya tekanan, kesulitan, pergumulan hidup menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, di dalam Kisah Rasul 4 ayat 23 dan 31, luar biasa. Ini bicara tentang Petrus dan Yohanes. Jemaat, temanya jemaat berdoa, ya. Di tengah pergumulan mereka, Petrus dan Yohanes untuk memberitakan Injil, kabar kesukaan, ya, bagi orang yang percaya kepada Yesus. Tapi orang-orang Yahudi tidak suka, ya, imam-imam, saudara kepala pengawal dan orang-orang Saduki menangkap Petrus dan Yohanes. Dan akhirnya besoknya mereka disidang, ya, sidang di Yerusalem. Pemimpin-pemimpin Yahudi, ahli-ahli Taurat, saudara kasih tua-tua, ya, daripada orang-orang Yahudi menyidang mereka. Pertanyaannya, apakah mereka didapati kesalahan? Tidak. Justru mereka berapi-api, ada kuasa Roh Kudus, ya, menjawab setiap pertanyaan. Luar biasa, ada kuasa yang luar biasa kalau kita percaya. Saudara, perikop ini saya tidak bacakan semua, ya, intinya adalah bagaimana, ya, Petrus dan Yohanes begitu berkobar-kobar, begitu mereka semangat karena Roh Kudus ada dalam kehidupan mereka. Mereka ditekan, ya, mereka didakwa, istilah bahasa hukumnya didakwa, tapi mereka tidak takut karena ada Roh Kudus, ada Tuhan yang membela mereka. Dan jemaat berdoa terus mendukung Petrus dan Yohanes.
mereka percaya kuasa Tuhan yang luar biasa. Saudara, 3 cara memberi respon yang benar atas pergumulan hidup ya. 3 cara memberi respon yang benar atas pergumulan hidup. Yang pertama, andalkan kuasa Allah. Andalkan kuasa Allah. Ayat 24 saya bacakan, dikatakan, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Ya, seluruh dunia ini adalah milik Dia. Langit dan bumi dan seluruh isinya. Dia berdaulat atas hidup kita. Dia berkuasa dalam hidupan kita. Saudara Tuhan, saya melihat di tengah situasi sekarang, ya orang harus di rumah, ya saudara Tuhan, banyak orang yang PHK, gajinya ada yang tidak dikasih 100%, ada yang setengah, ada yang mengalami pergumulan. Saudara, pengusaha-pengusaha di perusahaan-perusahaan, saya percaya mengalami pergumulan. Tantangan ini, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ekspor nggak bisa keluar, juga di dalam mengalami persoalan yang berat. Saudara kasih Tuhan, di tengah situasi ini, tekanan berat dalam kehidupan setiap orang, tekanan hidup dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Saudara kasih Tuhan, apakah saudara melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu? Kalau Petrus dan Yohanes, mereka yakin, mereka tidak takut menghadapi ya tua-tua Israel yang mengalami pemimpin-pemimpin Israel, ya menghadapi ahli-ahli Taurat, karena mereka benar. Saudara kasih Tuhan, di tengah tekanan, di tengah masalah ekonomi, pergumulan hidup, kesulitan, apakah saudara melihat Yesus, melihat kuasanya ya dalam kehidupan saudara? Saudara, saya percaya jemaat Cisadane diberkati. Amin. Saudara lihat pergumulan, masalah yang dihadapi ya. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan jawab dalam kehidupan saudara kalau saudara mengandalkan ya kuasa Allah yang luar biasa. Kalau saudara mengandalkan kuasa Allah yang dahsyat dalam kehidupan saudara, saya melihat kuasanya yang luar biasa. Saudara, kelihatan kita tiap bulan harus bayar 40 juta ya, 600. Saudara kasih Tuhan, dari bulan Maret sampai bulan Juni, saya melihat jemaat Cisadane, jemaat yang setia di dalam memberi. Amin. Kenapa? Ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati jemaat. Saya percaya di tengah pergumulan dan masalah, ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, sulit apapun, pergumulan apapun, ingat saudara, pandang kepada Allah. Jangan pandang kepada manusia. Kalau pandang kepada manusia, saudara kecewa. Tapi kalau saudara pandang kepada Allah, saya percaya Dia yang memberikan jalan keluar. Dia memberikan solusi yang terbaik. Kita percaya, punya iman di balik semua persoalan itu. Bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Amin. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Waktu saudara cari Tuhan, Dia memberikan kekuatan yang luar biasa. Jadi hari ini apapun masalah saudara, jadi persoalan saudara, mari datang kepada Tuhan. Kuasanya akan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Ya, kuasanya yang dahsyat dalam kehidupan saudara tidak akan pernah meninggalkan saudara. Kalau Petrus dan Yohanes aja, ya dia disidang di Yerusalem, dia tidak takut. Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Dia maju memberitakan kabar sukacita, memberitakan Yesus yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau tinggalkan Tuhan karena persoalan ekonomi? Kenapa saudara mau tinggalkan Tuhan? Karena masalah-masalah kehidupan, kesulitan, pergumulan hidup. Jangan. Percaya kepada Tuhan. Dia memberikan kekuatan. Yang kedua dikatakan andalkan kedaulatan Allah. Di dalam ayat 28 katakan untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semua oleh kuasa dan kehendakmu. Kedaulatan Tuhan, ya. Saya percaya Bapak Ibu, kedaulatan Allah itu nyata dalam hidupan dia. Dia yang punya seluruh bumi ini, ya. Langit dan bumi seluruh isinya. Dia berdaulat semuanya. Bukankah Dia berdaulat atas hidup saudara? Saudara adalah anak-anak Allah. Amin. Kalau saudara adalah anak-anak Allah,
maka dia berdaulat atas hidup saudara. Setiap orang yang percaya kita adalah anak-anak Allah. Kalau saya punya anak Yosua dan Abi, ya, saya berdaulat atas anak-anak saya, ya. Saya mencukupi mereka dari mereka lahir sampai mereka besar, sampai mereka nanti bisa mandiri sendiri. Saya percaya dalam hidup saudara, jangan takut. Karena Allah berdaulat dalam hidupan kita, Dia lebih besar dari masalah saudara, ya. Kalau Allah berdaulat dalam hidupan saudara, Dia memperhatikan hidup saudara dan saya. Amin. Dia memberikan kekuatan dalam hidupan saudara. Jangan takut. Ya. Kalau Allah berdaulat dalam hidupan saudara, kekuatannya, penyertaannya nyata. Saudara kasih Tuhan, kedaulatan Allah nyata. Kita lahir, Dia yang tentukan. Kita hidup, Dia yang menentukan. Ya, kita mati, Dia yang menentukan. Amin. Saudara, ada beberapa jemaat kita yang dipanggil pulang, ya. Saya percaya itu adalah kedaulatan Allah. Allah yang berdaulat, ya, mengambil setiap manusia, ya. Dia yang memberi, Dia yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itulah kehidupan kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu semua adalah kedaulatan Allah. Allah yang menentukan, Allah yang memelihara hidup saudara, Allah yang memberkati. Kenapa kita mesti takut? Kenapa mesti kita bimbang? Dia selalu menyertai hidup saudara. Dia memberikan kekuatan dalam hidupan saudara. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, percaya kedaulatan Allah dalam kehidupan saudara. Dia memimpin hidup saudara. Dia menyertai hidup saudara. Dia tidak pernah meninggalkan, ya. Kalau saudara percaya kedaulatan Allah dalam kehidupan saudara. Amin. Kalau seorang anak mengatakan dia percaya penuh dengan papa dan mamanya atas kedaulatan kepada mereka, kepada anak-anaknya. Begitu juga Allah kepada hidup kita. Dia yang memperhatikan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Setuju Bapak Ibu? Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu menyertai kita. Sebab itu jangan takut, Allah menyertai dalam kehidupan saudara. Yang ketiga dikatakan, saudara Tuhan, andalkan mujizat Allah. Ayat 30 dikatakan, ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Saudara Tuhan, andalkan mujizat Allah. Petrus dan Yohanes mengandalkan mujizat Allah. Tidak ada sidang di Yerusalem menemukan kekurangan mereka. Mereka menceritakan nama Yesus yang luar biasa, yang bangkit dari kematian. Ya, semua orang percaya kuasa Tuhan yang luar biasa. Mujizat itu terjadi. Ya, hari ini saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam hidup saudara mujizat. Saudara kalau mengalami kesulitan, mengalami pergumulan hidup, ya, apakah saudara percaya penuh? Hatiku percaya. Saudara percaya penuh. Kalau saudara percaya penuh, ngomong sama Tuhan. Tuhan, di tengah kesulitanku, di tengah masalahku, berikan jalan keluar yang terbaik. Di tengah masalah sekolah, di tengah masalah pekerjaan, studi dan lain sebagainya, saudara kasih Tuhan. Saudara, kita mulai mengandalkan Tuhan, ya. Saudara kasih Tuhan, masalah itu baik buat kita. Amin. Di tengah persoalan Bapak Ibu, ya, masalah kita percaya, ya. Mujizat itu masih nyata dalam kehidupan kita. Allah sanggup melakukan perkara yang tidak mungkin menurut manusia. Bagi Allah mungkin. Kenapa? Kalau kita mengandalkan Tuhan, luar biasa. Tuhan yang bekerja. Saya ceritakan tentang ruko kita yang dulunya 42 juta, sekarang 40, ya, 600 setiap bulan. Saudara, baru saya dari BSD tadi dengan teman-teman pemuritan, ya, kita berkunjung, ngobrol. Dia bertanya, bagaimana Pak Kisma kondisinya gerejanya? Saya bilang, tetap kita jalan. Bagaimana dengan cicilan? Masih. Waduh, luar biasa. 40 juta ya Pak Kisma, 40 juta berapa? 40 juta 600. Saya bilang, mujizat Allah nyata. Justru tengah menghadapi persoalan, kesulitan, pergumulan hidup, kita percaya Allah sanggup melakukan perkara yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Allah juga sanggup dalam kehidupan saudara, di rumah tangga, di dalam pekerjaan saudara, dimanapun. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, justru dengan banyaknya masalah, mujizat Allah terjadi. Amin. Saya garis bawahi, dengan banyaknya mujizat terjadi, ya. Kalau saudara mengalami kesulitan, pergumulan hidup, jangan menyerah, ya.
Jangan menyerah. Saudara, jangan angkat tangan. Udah nggak tahan. Ya, akhirnya saudara bunuh diri. Saya tidak mau dengar jemaat di Sadane ada yang bunuh diri. Saudara, tadi teman saya waktu saya sharing, ya, ada seorang ibu katakan, saya lebih bagus bunuh diri daripada saya kena COVID-19. Saudara kasih Tuhan, itu pernyataan yang repot ya. Kalau ada jemaat di Sadane ngomongnya begitu, itu di luar ya. Dikatakan kalau saya kena COVID-19, dikatakan saya lebih bagus bunuh diri. Wah, saudara kasih Tuhan, itu langsung masuk neraka. Ya, tapi kita percaya kuasanya yang luar biasa, kuasanya yang dahsyat. Cerita dari Pak Dapot tadi, adiknya yang di Amerika, saudara kasih Tuhan, dia kena COVID, dia menyembuhkan diri sendiri lewat imun tubuh. Apa yang terjadi, saudara? Luar biasa di sana. Dia di rumah saja mandiri dan ternyata sembuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, mujizat Allah terjadi. Saya diberkati dengan teman-teman yang cerita, ya. Saya melihat mujizat Allah terjadi, mujizat nyata di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo semangat. Terus mungkin kita bosan di rumah saja, mungkin kita mengalami kesulitan, pergumulan. Ayo percaya. Kalau kita percaya, kuasa Tuhan yang luar biasa. 3 hal ini menjadi kekuatan, ya, 3 cara memberi respon yang benar atas pergumulan hidup. Andalkan kuasa Allah yang pertama, yang kedua andalkan kedaulatan Allah, yang ketiga andalkan mujizat Allah. Saya percaya kalau 3 hal ini ada, respon saudara benar, maka kuasa Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Ya, amin saudara. Amin buat firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita semua. Kita percaya kuasa Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan naikkan pujian Hatiku Percaya. Ya, ini menjadi kekuatan buat kita semua. Kita percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi. Melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita angkat tangan kita, katakan hatiku percaya. Hatiku percaya, Hatiku percaya. hatiku percaya, Hatiku percaya. hatiku percaya, selalu ku percaya. Mungkin kita mengalami pergumulan, persoalan, kesulitan hidup kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, sekolah kita. Hari ini kita percaya, jangan takut. Allah bekerja dalam kehidupan saudara. Kalau saudara percaya kepada Yesus yang luar biasa, yang memberikan kekuatan dalam kehidupan saudara. Saudara yang mengalami pergumulan, angkat tangan saudara.
Taruh tangan kiri saudara di dada. Saya mau berdoa. Tuhan, Engkau melihat jemaat-Mu yang di rumah-rumah mengalami pergumulan. Masalah rumah tangga, ekonomi, masalah pekerjaan, masalah apapun Tuhan jawab. Berikan kekuatan. Tuhan mengalami tekanan, kesulitan, pergumulan hidup, Tuhan lawat jemaat-Mu. Sehingga mereka dapat kekuatan yang luar. Dalam nama Yesus, segala tekanan hidup, segala hal yang mendakwa mereka, kami katakan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan mereka Tuhan. Kedaulatan Allah nyata dalam hidup mereka. Mujizat Allah boleh bekerja di rumah tangga jemaat GBC Sadane Tuhan. Lawat Tuhan, berikan kekuatan. Tuhan lawat lewat pergumulan mereka, lewat kesulitan mereka. Kuasa-Mu nyata. Dalam nama Yesus, kekuatan Allah dinyatakan kepada jemaat-Mu sehingga mereka mendapat kemenangan. Haleluya. Boleh turunkan tangan Bapak Ibu. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Biar firman termeterai, firman-Mu menjadi kekuatan. Merema di dalam kehidupan jemaat-Mu sehingga jemaat-Mu kuat menghadapi pergumulan. Tuhan, karena Tuhan yang dahsyat, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Bapak, Engkau memberkati persembahan-persembahan umat-Mu, baik persepuluhan, karena ini minggu pertama, juga Tuhan ekstra, dan juga Tuhan untuk persembahan ruko. Tuhan, Kau memberkati persembahan yang lain Tuhan, yang diberikan umat-Mu lewat transfer Tuhan di bank. Tuhan, pagi ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau memberkati umat-Mu yang begitu setia. Berkat Allah tercurah karena mereka melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati umat-Mu di tengah pergumulan. Kuasa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih pagi ini di dalam ibadah online ini kami mendapat berkat. Umat-Mu dapat berkat. Kekuatan Allah nyata membangkitkan semangat. Kekuatan daripada Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan tinggalkan, kami akan terima berkat-Mu di hari Minggu ini Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan, mendapat berkat yang luar biasa. Sidang jemaat yang Tuhan kasih, sekarang pulanglah. Terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai memberkatimu saat sekarang sampai Maranatha, sampai terus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, semangat ya, maju terus, setia sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati.